serta kewenangan diambil alih lembaga masyarakat adat LMA yang akan melekat Biro Pemerintahan Bina Adat Sekda Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Anggaran lembaga masyarakat adat sebesar 10% dari OSUS disalurkan langsung kepada lembaga masyarakat adat, kemudian akan disalurkan langsung oleh LMA kepada LMA masing-masing melalui rekening. Disalurkan tokoh perempuan, tokoh agama. Tujuan penyaluran dana secara langsung kepada lembaga masyarakat adat Provinsi Papua. Tokoh agama peruntukan adalah untuk membiayai gembala-gembala sidang atau pendeta untuk memberikan gaji langsung kepada pendeta atau sinode-sinode dan juga memberikan sekolah teologi atau pendidikan yang diselenggarakan masing-masing agama. Tokoh perempuan, anggaran yang disalurkan untuk perempuan adalah gunakan untuk memberikan modal kepada mama-mama Papua, jual pinang, jual noken, dan semua UKM-UKM kecil untuk memberikan layak mama-mama untuk masyarakat yang demi menuju Papua sejahtera. Masalah poin kedua, hukum adat Papua. Semua persoalan kekerasan, permasalahan sosial di Papua harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum peradilan adat. Sanksi adat baik dari pihak manapun. Kedua, hak wilayah seperti tanah di batasi wilayah adat yang belum dimiliki oleh siapapun. Semua digunakan dengan sistem kontrak sehingga pihak perusahaan investor yang masuk wilayah adat harus memiliki rekomendasi lembaga masyarakat adat provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil seperti PT Freeport Indonesia harus prioritaskan orang asli Papua sebagai karyawan dengan skala pesertaan yang ditentukan dan disiapkan sebagai unsur pimpinan PT Freeport. Demikian perusahaan-perusahaan masuk di wilayah adat. Yang keempat, segala bentuk tindakan kekerasan menggunakan keamanan pihak manapun dilarang dilakukan pada lingkungan masyarakat di wilayah adat Papua guna menciptakan Papua damai. Yang kelima, apabila ada tindakan kekerasan dari pihak manapun yang membuat kekerasan hingga menghilangkan nyawa, maka diproses secara peradilan adat dan selanjutnya direkomendasikan untuk diproses secara hukum positif oleh pihak berwenang. Yang keenam, lembaga masyarakat adat akan melakukan pengawasan kepada pihak-pihak yang memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras beralkohol dengan mengeluarkan rekomendasi sanksi hukum adat dengan denda ada 1 miliar rupiah untuk produsen, 500 juta rupiah untuk mengedarkan 300 juta rupiah untuk konsumsi serta sanksi hukum positif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelarangan produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol agar menimbulkan efek jerah. Yang ketujuh, LMA akan melakukan pendataan ulang sebagai langkah meninjauan kembali terhadap hak-hak wilayah dikuasai oleh pihak-pihak perorangan maupun pihak terkait. Apabila ditemukan sengketa atau pelanggaran administrasi, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum peradilan adat. 8.
setiap industri perusahaan pengelolaan kayu harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga masyarakat adat. Selanjutnya, LMA akan memberikan kompensasi perusahaan kepada milik hak wilayah yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah jika terdapat ketidaksesuaian maka akan diselesaikan secara hukum adat dan direkomendasikan untuk pencabutan izin usaha. Yang ketiga, masalah hak perlindungan orang asli Papua. 1. Pembangunan Papua dilaksanakan dengan kebersamaan yang melibatkan semua pihak dalam pihak BKNKRI. Yang kedua, menerima CPNS setiap provinsi dan kabupaten kota prioritaskan orang asli Papua komposisi 100% untuk orang asli Papua dan 50% orang non Papua atau lahir tetap di Papua. Yang ketiga, pengusaha orang asli Papua memberikan peluang untuk paket pekerjaan tanpa lelang hingga 5 miliar ke bawah dan tidak menggunakan sistem online. Yang keempat, pemerintah mempersiapkan, melatih dan membekali peralatan untuk pengusaha-pengusaha orang asli Papua dengan komposisi 10-20% per tahun. Yang kelima, setiap mahasiswa diberikan asrama yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelatihan khusus. Keterampilan setiap asrama harus ada perwakilan pemerintah guna melaksanakan pembinaan dan pelangsungan di setiap kontrak kerja sebagai CPNS setelah lulus pendidikan. Kesembilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus pasal 34, maka pemerintah akan menyalurkan anggaran OSUS 10% untuk memberdayakan masyarakat adat yang akan disalurkan kembali ke lembaga masyarakat adat sebesar 3,3%. Lembaga keagamaan sebesar 3,3%. Lembaga perempuan sebesar 3,3%. Tokoh perempuan LMA Tanah Papua bersama dengan instansi terkait memberikan pelatihan serta modal yang disalurkan dari LMA bagi mama-mama Papua untuk membuat UKM atau usaha-usaha jual pinang maupun jual token. Tokoh agama memberikan pelayanan yang layak untuk membina iman dan kepercayaan didorong melalui anggaran yang akan disalurkan dari LMA sehingga masing-masing pendeta akan diberikan gaji serta anggaran untuk membangun rumah ibadah dan beasiswa sekolah teologi. Kebijakan OSUS yang keempat, LMA menyetujui mendukung pemekaran DEP 3 provinsi pada tahap pertama. Namun demikian dapat dipertimbangkan untuk menambah pemekaran di 2 provinsi lagi di wilayah Seireri, Papua dan Dobredat. Lembaga masyarakat adat menyetujui dan mendukung memekarkan daerah otonomi baru kabupaten yang baru dengan usia pengajuan yang telah mencapai 20 tahun lebih dan disertai kelengkapan persyaratan dokumen yaitu wilayah calon Kabupaten Trikora, calon Kabupaten Bobonga, calon Kabupaten Balincender, calon Kabupaten Okika, calon Kabupaten Jawa sama-sama SK dan diproses sama-sama ditetapkan. Demikian surat keputusan hasil keputusan Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua. Mohon dipetunjuk dan dilanjutkan jadikan sebagai dasar. Sekian dan terima kasih Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih atas dukungan. Yang terakhir kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua
Dan periode pertama adalah sebagai pejuang atau pendorong Pak Presiden jadi presiden. Periode kedua juga sama, disebut sekarang adalah relawan. Tidak pernah ketemu Bapak Presiden untuk itu. Mohon dijadwalkan kepada lembaga masyarakat adat Provinsi Papua. Hasil musyawarah ini kami akan secara langsung diserahkan Istana Presiden yang kami harapkan. Sekian dan terima kasih. Gusti diberkahi. Wah, 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 wah. Oke, ada tambahan apa cukup? Kami mengharapkan Pak Wakil Presiden, hasil keputusan ini kami lembaga masyarakat adat Papua dan Papua Barat, kami minta waktu audiensi dan kami siap menyerahkan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya kami serahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan juga selanjutnya kami serahkan untuk MRP atau Majelis Rakyat. Maaf tadi ada putus sedikit, saya minta ulang. Kami lembaga masyarakat adat Provinsi Papua setia mendukung Pak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai relawan mulai periode pertama, periode kedua. Tidak pernah ketemu dengan lembaga masyarakat adat tanah Papua. Maka kami minta waktu kepada Pak Presiden, Wakil Presiden untuk audiensi langsung menyerahkan hasil musyawarah kepada Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPR supaya dibahas langsung diproses untuk jadikan sebagai undang-undang, sebagai dasar. Itu saja demikian. Mohon maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Pak Wakil Presiden dan Presiden. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 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 wah. Dari Papua, salam. Wah. Sudah cukup ya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Nus Kogoya. Terima kasih semua lembaga masyarakat adat. Pertama saya ingin apresiasi menyampaikan penghargaan lembaga masyarakat adat Provinsi Papua yang telah menginisiasi mengadakan musyawarah adat dan deklarasi Papua damai dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi khusus dan juga pemekaran wilayah Papua. Dan apresiasi juga penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh pihak yang tergabung dalam lembaga masyarakat adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah selalu terbuka untuk menerima saran, masukan, gagasan-gagasan konstruktif, usulan-usulan dari seluruh lapisan masyarakat WAP untuk kemajuan Papua, termasuk dari lembaga masyarakat adat. Nanti akan kita tindak lanjuti. Perlu kami tegaskan lagi bahwa pemerintah memiliki komitmen, memiliki kemauan yang keras, yang sangat kuat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat tanah Papua. Komitmen pemerintah juga antara lain
ditunjukkan dengan diterbitkannya beberapa aturan, regulasi, kebijakan, afirmasi untuk wilayah Papua. Seperti peningkatan dana otsus sekarang ditingkatkan, penyerahan kewenangan, serta adanya kuota perwakilan OAP di Dewan Perwakilan Rakyat Papua, KPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, tanpa melalui proses pemilu. Kemudian kebijakan pemekaran wilayah Papua juga merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Lebih banyak bisa dilakukan pelayanan pada masyarakat lebih dekat dengan masing-masing daerah, lebih mudah dan lebih sederhana, supaya tidak terlalu jauh sehingga bisa lebih dekatkan lagi. Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh, jadi makin tumbuh di mana-mana. Banyak wilayah-wilayah lain, provinsi lain minta pemekaran, ingin dibuat pemekaran, tapi pemerintah masih tidak memberikan moratorium. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk Papua demi memajukan Papua. Ini walaupun harus mengeluarkan biaya yang besar, tapi demi masyarakat Papua, pemerintah rela dan bersedia untuk memberikan kebaikan pelayanan kepada masyarakat Papua. Mengharapkan kepada lembaga masyarakat adat Papua supaya pertama bersinergi terus dengan pemerintah dan Pemda provinsi dan kabupaten kota serta seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mengajak kelompok orang-orang asli Papua lainnya untuk menjaga terus keutuhan NKRI. Aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat OAP dengan menjembatani kebijakan pemerintah dengan potensi ekonomi di Papua. Jadi kita ingin terus mencari, maka itu saya sering mengatakan kalau saya ke Papua itu ingin mencari sesuatu yang sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah. Istilah saya ingin menggaruk di tempat yang gatal. Jadi yang bukan asal menggaruk, yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak nyambung. Kita ingin yang kita laksanakan itu sesuai dengan keinginan dan masyarakat Papua. Itu saya kira keinginan itu supaya terus disampaikan dan pemerintah akan coba memperbaiki. Dan ini tolong disampaikan supaya masyarakat Papua percaya, jangan tidak percaya. Pemerintah sungguh-sungguh kita ingin mewariskan kedamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang itu kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat di Papua. Ingin mewariskan Papua yang maju, ya, yang sejahtera. Kita tidak ingin mewariskan ke generasi yang akan itu Papua yang tidak aman, Papua yang konflik, Papua yang tidak sejahtera. Karena itu kita harus betul-betul bekerja sama, bersama-sama. Tidak mungkin pemerintah pusat saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan semuanya itu untuk kami katakan adalah untuk orang asli Papua. Ini komitmen pemerintah. Mohon lembaga masyarakat adat ini bisa memberikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat.
Bahwa kita ingin membangun Papua yang maju, yang sejahtera, yang aman, yang damai, tidak ada konflik. Kalau sampai kita tidak bisa mewariskan kondisi Papua yang baik itu, kita yang berdosa dan meninggalkan generasi yang sesuatu yang semarawut, yang penuh konflik kepada generasi yang akan datang. Dan nantinya itu tidak akan berhenti, akan terjadi kondisi yang seperti itu secara berkelanjutan. Tapi kita ingin akhiri hal-hal yang seperti itu. Mari kita letakkan batu, tonggak, sejarah supaya yang kita wariskan itu Papua yang sejahtera, aman dan damai dan bersatu, bersaudara. Itu barangkali yang terima kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan besok ya, ketika akan diadakan deklarasi, ya mungkin saya akan bisa menyampaikan melalui rekaman, karena tidak mungkin saya ikut hadir di sana. Insya Allah, mudah-mudahan saya akan kirimkan rekamannya. Barangkali itu, ya Pak Nenes Kaboya dan kawan-kawan semua di Papua. Selamat Papua, selamat maju, sejahtera Papua. Terima kasih Pak Wapres, terima kasih. Mohon izin besok nanti Pak Wapres bisa kasih sambutan yang part deklarasi tanggal 1 Mei Hari Lahirnya Pancasila. Dan kelanjutannya kami akan bawa hasilnya kepada Bapak, diserahkan langsung kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kalau sudah, nanti makanan disiapkan, disiapkan dulu. Ini mau kirim sebelah lagi.